Hai, Assalamualaikum sahabat Sahia. Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat Sahia semua hidup sehat, berkelimpahan berkah, bahagia lahir batin, amin. Hari ini Bunda Siti mau sedikit cerita tentang proses marketing tuh ngapain aja sih, kan berhubung ada banyak marketing baru yang mau join di Sahia Property, terus ada beberapa juga proyek kita sudah mulai ada di luar kota. Jadi sebelum ini sebenarnya panduan untuk marketing yang baru mau join di Sahia Property. Sebenarnya apa aja sih istilah-istilah yang ada di dunia marketing itu lumayan panjang ceritanya. Jadi awalnya kita kan market itu bisa dari brosur kita yang kita bagiin secara offline maupun online gitu kan. Jadi ketika kita sudah bagi brosur di offline maupun di online, setelah itu konsumen biasanya respon kan, baik WA ataupun telepon. Tapi kebanyakan sih sekarang WA ya, mereka kirim telepon telepon lalu survei, lihat lokasi. Tips dari Bunda Siti sih kan, pada saat janjian mau survei itu, janjiannya tuh karena kan di setiap project itu kan banyak banget marketing kan. Enaknya sih kalau menurut Bunda Siti janjian itu sebelum di lokasi. Jadi jangan di lokasi, takutnya kenapa? Namanya marketing itu kan banyak ya. Takutnya nanti dia langsung ke lokasi gak didampingin marketing, nanti malah kegait sama marketing lain gitu. Itu rumahnya, mereka pilih rumahnya lalu terjadi transaksi booking fee. Pada saat transaksi booking fee itu ada beberapa hal yang harus ditanyakan marketing gitu. Screeningnya sebenarnya di awal itu sebelum ke bank, baiknya sih sebenarnya screening itu dilakukan di awal di marketing. Screeningnya misalnya kerjanya sebagai apa. Nanti ada video tentang hal-hal apa aja yang harus diperhatikan sebelum booking fee. Itu salah satunya itu yang wajib banget ditanyakan sebelum konsumen booking itu. Yang pertama itu dia punya history BI checking yang menunggak di bank, karena sekali aja dia nunggak itu sekarang tuh sistem perbankan itu kan online, jadi berdasarkan data di sistem gitu, bukan yang diputuskan oleh apa namanya, bukan yang diputuskan oleh analis, tapi sekarang di sistem. Jadi ketika dia BI checkingnya jelek, dia otomatis akan di reject oleh sistem, namanya reject scoring. Jadi hal yang harus ditanyakan sebelum booking fee itu dia sudah kerja, usianya berapa, karena minimal itu usia 21 tahun, maksimal 45 tahun. Usianya berapa, yang kedua punya identitas, yang ketiga itu BI checkingnya ada masalah atau enggak. Jadi screening yang harus diperhatikan itu nanti marketing ada videonya khusus hal-hal yang harus diperhatikan sebelum booking fee itu ada. Nah setelah booking fee, dia membayar booking fee. Pada saat setelah konsumen booking fee itu baiknya konsumen itu langsung registrasi si kasep gitu, atau pada saat penyerahan juga nggak apa-apa sih. Booking fee, setelah booking fee kita berikan aplikasi pengajuan KPR, ada form-form yang harus diisi, itu diserahkan ke konsumen. Lalu konsumen itu biasanya jeda waktunya itu sekitar 14 hari, jadi 2 minggu. Jadi 14 hari aplikasi. Pada saat booking konsumen kita kasih aplikasi, mereka bawa pulang untuk diisi dan dilengkapi. Nanti aplikasi itu dikembalikan lagi ke marketing. Nah, minimal pada saat proses aplikasi itu dikembalikan ke marketing itu sudah diregistrasi si kasep dan sudah buka tabungan, karena sekarang itu proses penginputan aplikasi itu harus sudah ada tabungan BTN dan sudah ada register si kasepnya, baru bisa diproses di bank. Nah, setelah berkas itu diproses, dikembalikan sama konsumen ke marketing kembali setelah 2 minggu, berkas dikembalikan ke marketing setelah lengkap sama marketing, di screening, dibereskan yang mana yang harus ditandatangan, yang mana yang tidak perlu ditandatangan. Lalu marketingnya ngasihlah ke agensinya aplikasinya. Aplikasi itu dirapikan dan dibawa ke bank penyedia kreditnya, bisa bank BTN, bisa bank BNI, bisa Arta Graha, banyak sih. Tapi kita kebanyakan sih kalau untuk proses rumah subsidi mayoritas di BTN, tapi bukan berarti bank lain nggak bisa sih, bisa. Cuma kebetulan kalau untuk Sahia Property itu sudah bekerja sama dengan bank BTN cabang Karawang, Harapan Indah, Bekasi gitu. Biasanya di antara bank-bank BTN itu, atau bank BNI Bekasi juga bisa sih. Tapi prioritasnya kebanyakan sih realisasi itu di BTN.
setelah berkas diberikan ke agensi masukkan ke BTN untuk proses KPR. Nah, nanti setelah untuk proses KPR itu proses penginputan data, verifikasi data. Nah, itu karena saat ini proses verifikasinya semua datanya itu verifikasinya by phone, jadi amat sangat penting telepon harus bisa diverifikasi. Telepon saudara, telepon pemohon, telepon atasan, telepon pasangan, telepon saudara darurat itu semuanya harus bisa diverifikasi dengan baik. Jadi minta tolong untuk semuanya pada saat berkas mau masuk ke BTN itu di screening lagi sebelum masuk ke BTN tuh harus di teleponnya aktif, nggak bisa ditelepon jam berapa. Makanya ada form namanya BTTC. Form BTTC itu form best time to call. Jadi jam berapa dia bisa diverifikasi, jam berapa dia bisa ditelepon, tuh bisa di request jamnya. Lalu setelah diproses ke bank itu nanti bank akan verifikasi datanya by phone. Nanti setelah verifikasi biasanya sih dari berkas masuk itu kurang lebih sekitar 2 minggu sih, maksimal 1 bulan itu bisa keluar hasilnya. Nanti hasilnya itu disetujui atau tidak. Kalau ditolak biasanya ada surat penolakan, atau developer diinformasikan, agensi atau developer diinformasikan bahwa ini nih konsumen ini ditolak karena apa alasannya, yang ini nih di ACC kalau misalnya sudah disetujui akan keluarlah SP3K, namanya surat persetujuan kredit. Nah, surat persetujuan kredit itu surat yang menegaskan bahwa kreditnya sudah disetujui BTN untuk diproses lebih lanjut, untuk diproses ke proses akad kredit selanjutnya. Setelah SP3K, pengajuan akad, lalu dijadwalkan akad. Nah, pada saat penjadwalan akad itu pada saat sebelum penjadwalan akad biasanya marketing akan diinformasikan ini konsumen yang mau diakad ini, kita biasanya agensi kirim, Sahya Property biasanya kirim undangan ini bahwa nama-nama konsumen ini yang akan melakukan akad kredit. Nah, nanti dari situ marketing menghubungi konsumennya untuk diundang untuk datang pada saat akad kredit. Nah, saat akad kredit apalagi prosesnya, saat akad kredit selesai, penandatanganan selesai, itu langsung serah terima kunci dan mengajukan form komplain. Biasanya marketing itu mendapatkan fee itu setelah dilakukan akad kredit, maksimal itu 2 minggu, paling lama 1 bulan setelah akad kredit dilakukan, pencairan dari bank selesai, baru komisi akan diberikan. Karena prosesnya panjang, jadinya makanya kenapa marketing itu dibayarnya mahal ya teman-teman ya. Jadi itu aja dari Bunda Siti, proses dari survei sampai ke akad kredit. Itu aja dari Bunda Siti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa semangat closing. Assalamualaikum.